Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di chat ke tombol chat ya Baik, untuk Pak. absensinya. Baik, ini saya screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Melanjutkan pelajaran yang lalu tentang switching di jaringan komputer ya. Jadi bagaimana kita ini terhubung ke suatu jaringan komputer yang saat ini adalah internet. Nah, dasar-dasarnya termasuk ini. Nah, kemarin kita sampai di sini, terus saya buru-buru untuk menyambut mahasiswa baru. Paket switching, nah data yang dikirim tidak dijamin datang secara berurutan. Jadi misalkan ya kita ngirim sebuah data atau informasi lah katakanlah berupa apapun, entah itu teks, suara ataupun video dan sebagainya. Nah itu data yang dikirim tidak dijamin datang secara berurutan. Itu maksudnya adalah di dalam jaringan gitu ya. Data tersebut berupa paket dengan ukuran kecil. Nah, jadi data yang ditransformasikan itu berupa paket-paket yang ukurannya sangat kecil. Ya. Paket dilewatkan dari simpul satu ke simpul lain antara pengirim dan penerima, store and forward. Nah, jadi misalkan kita teman-teman ini terhubung dalam satu jaringan, nah itu namanya data paket dilewatkan dari simpul satu ke simpul lainnya. Metode ini digunakan untuk komunikasi dari terminal ke komputer dan juga dari komputer ke komputer. Nah, makanya namanya paket switching ya. Jadi paket switching itu ya ini tadi ya. Nah, terus ada protokol, nah, digunakan untuk komunikasi antar entitas dalam suatu sistem. Ya, protokol kan aturan ya, nah, aturan. Jadi aturan ini digunakan untuk komunikasi antar entitas dalam suatu sistem. Apa itu entitas? Ada di bawah. Terus harus berbicara dalam bahasa yang sama. Nah, di dalam sistem itu juga diterjemahkan dalam suatu pengertian yang sama gitu ya. Maksudnya itu bukan bahasa manusia di sini ya, bahasa mesin ya, bahasa komputer, bahasa mesin. Juga bukan bahasa pemrograman ya. Nah, kalau bahasa pemrograman itu dinamakan high level. High level itu bahasanya manusia ya. Nah, yang middle level itu bahasanya jaringan seperti ini. Basic level itu bahasanya mesin. Ya. Entitas. Nah, tadi di atas kan protokol digunakan untuk komunikasi antar entitas. Apa itu entitas? Nah, entitas itu di sini dijelaskan user application. Nah, itu entitas. User application itu berarti misalkan kita menggunakan aplikasi Android, aplikasi web, nah, entitas ya. Terus email facility, ya. Misalkan email, terus terminal, ini entitas ya. Entitas itu kan menunjukkan suatu objek. Nah, jadi komunikasi yang digunakan di jaringan itu kan ada objeknya misalkan user ya, menggunakan aplikasinya menggunakan web atau Android. Nah, itu kan entitas namanya. Atau email, ya. Atau terminal yang lain. Nah, terminal yang lain itu seperti apa, Pak? Banyak sekali, Mbak. Jika kepingin chatting tanpa menggunakan WA itu sebetulnya bisa ya. Chatting tanpa menggunakan WA itu bisa.
menggunakan common prompt atau cara-cara yang terminal ini ya, cara-cara yang tidak umum itu bisa sebetulnya. Jadi kalau kita menggunakan WhatsApp, Facebook Chat, atau Google Meet Chat, ini sebetulnya user application gitu ya. Nah, tapi jauh sebelum itu sudah ada yang namanya terminal. Nah, chatting menggunakan terminal itu sudah digunakan sejak lama. Gitu ya. Tapi kan itu hanya orang-orang yang biasa belajar komputer. Gitu ya. Nah, sekarang ini orang nggak perlu belajar komputer, hanya belajar aplikasinya saja. Nah, itu namanya user application. Nah, itu ya. Itu yang ada di dalam protokol jaringan komputer, gitu ya. Terus sistemnya, suatu sistem. Sistem itu apa ya? Ada komputer, ada terminal, ada remote sensor. Nah, remote sensor itu bagaimana? Nah, sejauh yang saya ketahui, Mbak, jadi termasuk eh, apa yang kita salurkan ini, termasuk bicara, termasuk chatting, termasuk akses alamat web misalkan, itu sebetulnya melalui paket switching dan itu kita bisa disensor, Mbak. Bisa diremote sama yang megang jaringan komputer gitu ya. Bisa itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan WiFi Unibdu ya, kita itu dengan mudah diketahui. User dengan nomor sekian sedang mengakses halaman ini, itu kelihatan, Mbak. Itu ya, nah rawan ya, jadi jaringan komputer seperti itu. Bahkan bisa dimatikan dari jarak jauh. Oh, user ini tidak bisa connect internet, nah itu bisa. Nah gitu. Cuman untuk saat ini kan nggak ada, bisa dibilang ngapain main-main seperti itu. Yes, urusanmu kan begitu ya. Kalau zaman dulu itu, zaman saya masih kuliah itu sering ngeremot begini. Kenapa? Ya di satu sisi belajar, di satu sisi iseng gitu ya. Karena dari zaman dulu itu kan jarang yang menggunakan internet. Jadi mudah sekali untuk diremot. Tapi saat ini semua orang sudah menggunakan internet, jadi untuk remote sensor itu ya capek gitu ya, capek. Ngapain ngurusin internet orang lain kan gitu. Yang penting sama-sama connect, bisa chatting, bisa apa namanya kayak gini Meet, Google Meet gitu kan bagus. Elemen kunci dari protokol ya. Elemen kunci dari protokol ada sintak, format data, level signal. Nah, ini yang sintak ya. Format data ya, termasuk data apa yang kita lalui, apa yang kita istilahnya lewatkan di jaringan. Nah, itu format data ya. Level signal. Nah, termasuk teman-teman yang nggak bisa gabung ini ya karena sinyalnya ya. Nah, mungkin saya lihat dulu barangkali ada yang masuk. Oh, enggak ada. Ini sudah ada Mbak Sinta Nabila. Halo Mbak Sinta Nabila. Absen dulu sudah. Ampun, Pak. Oh ya, kalau Mbak Sinta sudah masuk, silakan absen di ruang chat ya. Oke, Pak. Oke, sudah bisa bergabung. Nah, level signal ya. Sintak jadi elemen kunci dari protokol ada beberapa. Yang pertama sintak, yang kedua semantik, yang ketiga timing ya, timing. Nah, jadi mungkin kalau Pak saya sudah join kok hilang, nah, mungkin ada timingnya ini ya, speed matchingnya. Kok nggak bisa masuk Pak? Nah mungkin ini dari speed matching dari apa jaringan komputernya gitu ya. Nah jadi kita nggak bisa 100% menyalahkan admin misalkan, karena ada ini. Sintak, semantik, timing ya. Terus sintak tadi ada format data, ada level signal. Jadi kita lalukan data yang di internet itu menggunakan format data.
Terus semantik ada control information. Nah, jadi ada controllingnya, ada penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan itu seperti apa? Contohnya apabila muncul halaman error, nah itu termasuk penanganan kesalahan, ya, supaya tidak salah paham. Nah, kok error? Nah itu termasuk penanganan kesalahan. Coba kembali, misalkan kalau kita di layar itu ya, di layar coba kembali, coba hubungkan, gitu, wifi dan sebagainya. Sebentar ada adzan ini nanti keras, saya matikan dulu suaranya ya. Bentar, bentar. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, saya lanjutkan lalu. Oke, Oke. Pak. Iya, Nah, Pak. jadi kalau ada yang tanya di sini kunci protokol apa? Nah, protokol jaringan komputer ya, jaringan komputer data gitu ya, Jarkomdat namanya. Jadi ada 3 ini ya, sintak, semantik, timing. Jadi kalau misalkan tadi itu kok nggak masuk-masuk Pak, sudah join kok nggak ada. Nah, bisa jadi timing ini, speed matching-nya nggak sesuai gitu ya. Nah, karena ada sinyal yang kurang bagus intanya. Itu kesalahan di jaringan komputernya, gitu ya. Terus ada sequencing. Sequence itu apa? Berurutan ya. Jadi sequence itu berurutan. Jadi komunikasi itu sebetulnya berurutan. Makanya nggak bisa di apa istilahnya diserbu serentak, kadang itu gitu. Kalau serentak malah macet, nah, gitu ya, informasinya macet. Nah itu bisa jadi.
arsitektur protokol, proses komunikasi dibagi menjadi modul-modul. Nah, jadi contohnya transfer file dapat dipecah menjadi 3 modul. Yang pertama aplikasi transfer file, yang kedua layanan komunikasi, yang ketiga akses jaringan. Nah, misalkan teman-teman kirim dokumen ya melalui WA, itu kan paling kelihatan ya, kan muter ya, muter di uploadnya itu ya, aplikasi transfer file. Terus kedua layanan komunikasi. Nah, layanan komunikasinya apa misalkan. Nah, terus akses jaringan. Nah, ternyata misalkan akses jaringannya lemot gitu ya. Nah, misalkan sudah saya transfer kok belum masuk. Nah, kan begitu ya. Maksudnya ini adalah katakanlah contoh di WhatsApp. Nah, itu ada 3 modul lapisan teman-teman ya. Jadi supaya nggak salah paham. Misalkan kalau tidak terkirim, nah itu di antara 3 ini ada yang bermasalah gitu ya. Entah jaringannya atau layanan komunikasinya atau aplikasinya, kan begitu ya. Nah, bermasalah. Nah, begitu. Nah, jadi 3 ini arsitektur protokol 3 ini bisa digambarkan seperti ini, teman-teman. Di perangkat kita itu ada 3 tadi ya, 3 layer. Kalau bahasa teknisnya adalah layer. Jadi komputer X, nah, komputer X atau komputer A atau punyanya teman-teman ya, ada file transfer application, yang kedua communication service module, yang ketiga network access module ya. Kan ada 3 modul tadi ya, 3 modul. Nah ini ketika komunikasi ya ketiga-tiganya harus komunikasi ke komputer selanjutnya atau perangkat, misalkan perangkat saya gitu, antara perangkat teman-teman sama perangkat saya, komputer X dengan komputer Y. Nah, cara komunikasinya ada 3 modul ini ya. File transfer command ya, artinya perintah untuk transfer file, terus komunikasi relate data unit, nah, terus communication networknya. Tiga-tiganya ini harus jalan semuanya. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau bahkan semuanya, maka yang terjadi apa? Komunikasi itu tidak bisa terhubung gitu ya. Komunikasi itu tidak bisa terhubung. Nah, itu arsitektur sederhana yang ada di dalam jaringan komputer. Nah, habis. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Tidak ada. Betul. Nah, kalau tidak ada berarti sangat paham ya bahwa yang terjadi teknologi informasi dan komunikasi sederhananya seperti ini ya. Jadi arsitekturnya apa saja mungkin saya resume dari awal ya, nanti saya tambahi, ada yang perlu saya terangkan sejauh ini, ada yang menurut saya penting, tapi nanti ya. Saya resume dulu bahwa TIK itu ada beberapa komponen arsitektur. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, yang ketiga database, yang keempat jaringan komputer, dan yang kelima adalah manajemen personil ya. Nah, itu komponen-komponen TIK ada 5 ya. Itu kan yang ada di awal. Nah, hardware seperti apa sudah saya jelaskan, software apa saja sudah kita jelaskan, database sudah, jaringan komputer sudah. Nah, gitu ya. Nah, sebentar.
Oke, saya lanjutkan. Ya, depan rumah saya ini masjid, jadi ya terdengar keras kalau ada adzan sama ujian gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Hardware sudah, software sudah, database sudah. Nah, ini jaringan komputer. Jadi yang terjadi di dalam jaringan komputer ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau ada Pak sudah masuk kok belum di-add misalkan tadi ya, belum di ACC. Nah, bisa jadi ada masalah di communication network-nya misalkan begitu. Saya bercerita seperti ini ternyata delay itu apa ya? Terlambat. Teman-teman terlambat menerima suara saya misalkan. Nah, itu juga terjadi mungkin dari sinyalnya ya. Nggih. Saya sudah transfer apa namanya, data, misalkan file kok nggak nyampe-nyampe Pak. Nah, mungkin file aplikasinya bermasalah gitu ya. Nah, itu yang ada di dalam jaringan komputer sehingga kita tidak bisa menyalahkan satu sama yang lain, bisa jadi jaringannya, bisa jadi aplikasinya dan sebagainya. Gitu. Nah, ya itu gambaran arsitektur transfer file di dalam jaringan komputer. Ya. Nah, kalau ingin tahu misalkan komponennya secara hardware, nah ini tadi saya cari sampai seperti ini ya, supaya teman-teman bisa paham. Nah, paket switch seperti ini ya. Nah, ini ya, pengertian switch, fungsi, jenis, dan cara kerjanya. Nah, jadi hal-hal yang secara umum di internet itu banyak sekali yang mengulas tentang TIK, ya, salah satu komponen-komponennya seperti ini. Nah, D-Link. Nah, ini adalah colokan kabelnya ya, 1, 2, 3, sampai 8. Berarti ada 8 kabel yang bisa dimasukkan di sini untuk terhubung ke internet. Nah, alat ini ya tadi canggih sekali untuk membagi komunikasi antar perangkat secara cepat, simultan ya, bergantian. Nah, dengan metode-metode yang ada tadi. Nah, kalau dibaca ya seperti yang sebetulnya seperti yang tadi ya, fungsi switch secara umum, address, learning, menyaring, meneruskan data, frame, looping, avoidance, nah macam-macam. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Baik, lah teman-teman ya tadi kalau kembali ke jurusan saya kan bukan ngurusi kayak gitu kan. Yang penting cukup tahu kalau ada komunikasi data, misalkan besok-besok yang penting kalau ada data dikirim kok belum nyampe. Nah, itu bisa jadi masalah di jaringannya. Di jaringan atau aplikasinya. Iya, jadi berpikirnya ke situ, teknisnya begitu. Secara teknis benakno ya urusannya wong IT kan gitu ya. Nggih. Mosok perawat yang ngurusi ngerawat komputer juga. Nah, kan enggak gitu. Nah, baik. Nah, semua ini adalah komponen TIK gitu ya. Nah, sekarang saya kepingin membahas lebih jauh tentang keamanan informasi. Nah, keamanan informasi itu dari dulu sampai detik ini adalah keamanan yang adalah objek yang krusial, masalah yang krusial, teman-teman. Contohnya apa? Ternyata data-data di aplikasi Peduli Lindungi kemarin bocor ya. Nggih, bocor. Paham ya, pernah baca ya di Instagram, bahkan datanya Pak Presiden sertifikat vaksinnya ya, sertifikat vaksinnya itu bocor, di blur. Nah, itu ilmunya berhubungan dengan keamanan informasi. Masih. Nah, ini yang belum saya pernah kasihkan kepada mata kuliah TIK karena ya berbagai hal. Nah, sekarang saya coba ingin bahas sedikit ini ya. Boleh ya?
Iya Pak, boleh. Saya sudah buka di mana ya? 1, 2. Oh, ini. Namanya kriptografi. Nah, kok ITB, Pak? Nah, kebetulan saya ini ngajar di sistem informasi itu tentang keamanan informasi, Mbak. Jadi Hmm. saya ngambil slide-nya itu dari ITB, nggak tanggung-tanggung ya. Ngambil slide-nya itu dari Bapak Rinaldi Munir dari Informatika ITB. Nah, beliau ini sudah pernah saya kirim salam melalui email, tak email gitu ya. Ya karena beliau juga Muslim, saya salam, terus saya kepingin silaturahmi ke Bapak. Kebetulan saya ada di Bandung waktu itu tahun 2018 saya mengantar mahasiswa untuk lomba di Bandung. Nah, ternyata beliau tidak ada di Bandung. Beliau tugas di Pulau Sumatera sehingga tidak bisa ketemu. Nah, tapi saya sudah izin bahwa menggunakan slide-nya Pak Rinaldi. Apa itu pengertian kriptografi? Nah, saya tidak menyinggung secara detail tentang kriptografinya ya, tapi keamanan informasinya, Mbak. Nah, ya. Nah, jadi sebetulnya yang ada di jaringan komputer itu seperti ini, tidak bisa dibaca sama manusia. Ya, Iya, nggak bisa Pak. hanya bobol. Waduh, tikus, gangguan tikus. Baik, jadi kok bisa Pak Peduli Lindungi itu masih bobol Pak? Nah, itu salah satu kelemahan keamanan informasi. Nah, data Pak Presiden itu bobol. Nah, padahal sebetulnya di dalam jaringan komputer itu sudah diamankan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa membaca. Ya contohnya seperti ini apa nggak bisa dibaca. Data itu dilewatkan sudah dienkripsi seperti ini atau sudah diamankan sedemikian rupa. Itu sebetulnya begitu. Nah, tapi kok bisa bocor? Nah, selamat datang di kelas kriptografi Prodi Teknik Informatika ITB. Nah, kriptografi merupakan alat yang sangat penting di dalam keamanan informasi. Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani namanya kripto sama kripto itu secret, rahasia, sedangkan grafi itu writing atau tulisan ya. Jadi artinya secret writing, tulisan yang rahasia. Jadi informasi yang rahasia. Definisinya ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ya. Tahun 1996. Definisi lain adalah ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Nah, padahal di eh, Peduli Lindungi itu yang buat itu ya orang-orang Kominfo ya. Kok bisa masih bobol? Nah, itu salah satu kekurangan di dalam pengamanan data atau informasi yang ada di 5 tadi, Mbak. Ada 5 ya. Komponen TIK kan 5 ya. Nggih, Jadi software, software, hardware, web, habis itu database, jaringan, database, jaringan lunak. manajemen personel. 5 itu Iya. jadi keamanan informasi ya ada di 5 level tadi itu gitu. Jaringan komputernya harus aman, hardware-nya juga harus aman, software-nya juga harus aman, gitu. Database-nya juga harus aman, manusianya yang menggunakan juga nggak boleh menjadi mata-mata kan gitu ya. Nah, jadi seperti ini contoh-contohnya itu ya. Teks yang ada di dalam komputer itu bisa sebetulnya nggak bisa dibaca ya seperti ini yang ada di kanan ini. Nah, yang bisa dibaca itu hanya teks yang muncul di manusia. Nah, ini namanya terjaga dari kerahasiaannya. Jadi informasi itu harus terjaga dari kerahasiaannya. Terus terjaga dari keasliannya. Nah, ini
Yang asli yang mana, Pak? Nah, yang asli itu yang sebelah kiri. Contohnya kan 1 ya, dibuat jadi 2 gitu ya. Asalnya 1 dibuat jadi 2 gambarnya. Nah, ini yang 2 ini sudah 2 ini sudah nggak asli. Ini salah satu contoh. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga, yakin pengirim pesan adalah asli, otentik. Makanya kita butuh autentikasi kalau transfer dan sebagainya. Kalau di WA itu kan chat ini terenkripsi end to end gitu ya. Nah, terenkripsi itu di nomor 1 ini. Terus yang ketiga harus yakin, betul-betul yakin bahwa dalam arti yakin bukan keyakinan manusia tapi secara logika bahwa Oke. data yang kita transfer ini asli, otentik, bukan penyamaran. Yang keempat, pengirim pesan tidak dapat menyangkal. Maksudnya tidak dapat menyangkali, misalnya kalau teman-teman chat ke satu yang lain, itu kan nggak mungkin, oh ini orang lain, kan nggak mungkin ya. Ini pasti teman saya. Tapi padahal sekarang ini banyak pemalsuan. Nah, ya. Nah, ini salah satu masalah-masalah yang ada di dalam keamanan informasi. Sehingga yang paling sering terjadi apa, Pak? Nah, ini. Yang paling sering terjadi itu nomor 3 dan nomor 4 yang biasa kita lalui. Pernah nggak di WA atau di chat melalui Facebook dari teman kita yang jauh ternyata bukan gitu. Biasanya kayak nyamar-nyamar gitu ya, Pak. ya sering dosen-dosen Unibdu itu ketipu. Nah, ketipu. Sering banyak sekali WA-nya itu terbajak. Kenapa? Karena dia sebetulnya dibohongi. Nah, dianggap yakin bahwa yang mengirim pesan itu adalah temannya. Ternyata bukan. Akhirnya apa? Kebajak. Nah, WA-nya kebajak, Facebook-nya kebajak. Kok bisa kebajak sih, Pak? Ya karena nilai autentikasi kita itu diminta. Misalnya, aku kirim monopinmu yo. Nah, misalnya gitu ya. Atau Oh, yang PIN verifikasi itu nopo, Pak? sering kali dikirimi, jangan percaya ya. Kalau dikirimi teman itu jangan percaya. Kalau harus harus kita buktikan bahwa teman yang ngirim itu tidak hanya melalui apa saluran chat saja, tapi sampai telepon, sampai video call, bener enggak itu? Kalau ternyata palsu, lah itu sudah dibajak gitu ya. Jangan percaya chat. Nah, chat itu mempengaruhi kita seringkali di banyak pembajakan. Mengirimkan apa? Disuruh mengirimkan, memasukkan nomor PIN ya, nomor apa? OTP gitu ya. Nah, itu Iya, Pak, itu yang sering. Sering. nah, komputer itu meminta autentikasi. Komputer itu meminta autentikasi. Otentik itu logikanya pakai apa? Yaitu tadi pakai nomor PIN dan sebagainya. Ketika itu kita kasihkan, komputernya menganggap bahwa atau aplikasi itu menganggap bahwa itu adalah orang yang benar, padahal bukan. Terus ini yang keempat, pengirim pesan tidak dapat menyangkal. Nah, itu bagaimana caranya gitu kan. Nah, itu kalau kita ketipu dengan dua cara ini, maka banyak sekali, dan mohon maaf, kasihan saya melihat teman-teman dosen itu sampai dijelek-jelekkan namanya. Nah, nah, gitu ya, dijelek-jelekkan. Ada itu, saya dilihatkan dari teman pas duduk di sebelah gitu ya, duduk di sebelah. Ini bener tak yang ngirim itu Bu Abid, nah dosen Abis itu. Tak lihat, oh bukan Pak, kemarin itu nomornya Bu Abid itu sudah dikeluarkan dari grup karena memang saya tanya itu sudah dibajak. Jadi yang ngirim ini bukan orangnya. Tolong sampean jangan membalasnya Pak. Nah, saya bilang begitu. Karena di situ dijelek-jelekkan.
ada fotonya Bu Abid, terus dijelek-jelekan. Tolong kalau ada orang ini, mohon silakan melapor ke polisi karena beliau ini bermasalah A, B, C, D gitu. Waduh. Nah itu karena dibajak ya. Nah orang-orang itu tidak hati-hati ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman harus hati-hati kalau ada chat minta pulsa dari misalkan dosen teman-teman ya. Ini misalkan Bu Dekan kok minta pulsa saya, itu jangan percaya teman-teman ya. Atau dosen-dosen yang lain minta pulsa saya, jangan percaya. Karena biasanya kalau sudah seperti itu sudah dibajak. Baca. Iya. Kenapa kok nggak percaya, Pak? Lah kalau sampai turuti, bukan rugi di uang saja. Bisa jadi handphone teman-teman itu nanti juga kebajak. Karena kalau sampai nurut, iya Bu, baik Pak, gitu. Tahu-tahu disuruh input apa? Nomor autentikasi, ya. Dikasih nomor autentikasi sama mereka berupa PIN atau token gitu ya. Nah, ketika kita masukkan sudah, aplikasi kita kebajak. Nah, ini ilmu di luar ilmu dasar TIK, sehingga sangat penting perlu saya sampaikan karena sangat banyak sekali sudah korban daripada pembajakan aplikasi, baik itu WA, baik itu Facebook gitu kan, atau mungkin Instagram. Kenapa harus dibatasi, Pak? Kenapa tidak apa istilahnya bebas saja? Wong saya kan bukan orang pengaruh gitu. Bahayanya di grup, Mbak. Bahayanya di grup. Kalau satu aplikasi itu sudah kebajak, itu mempengaruhi di dalam grup. Kan WA kita kan sering banyak grup ya. Kalau sudah di dalam grup itu biasanya mereka dapat nomor WA teman-teman itu dari grup-grup itu. Oh, ini ada nomor ini, dipengaruhi semua gitu. Nah, itu bahayanya. Pasti namanya orang, ada yang lugu, ada yang polos, ada yang jujur kan gitu ya. Ada yang nggak ingin jelek sama teman gitu kan. Perasaan itu kan. Nah, itu yang dipengaruhi. Terus akhirnya kebajak lagi. Nah, bahayanya kalau di situ ada grup keluarga, teman-teman, grup keluarga. Nah, itu sangat bahaya, sangat bahaya. Jadi nanti kejahatan itu mempengaruhi keluarga. Nah, coba kalau yang minta pulsa itu keluarga, pasti sampean apa? Ngasih pulsa ya, membelikan. Itu bahayanya ya. Jadi 4 aspek ini ya saya ulangi lagi, keamanan informasi saya nggak membahas di dalamnya. Yang penting 4 aspek informasi itu harus diamankan karena yang pertama terjaga kerahasiaannya, yang kedua terjaga keasliannya, yang ketiga yakin pengirim pesan adalah asli, harus yakin. Dalam arti yakin itu lihat profilnya, lihat dia beneran nggak. Kalau nggak yakin dari chat ya tadi harus di video call, harus ditelepon, minimal suaranya bener nggak suaranya gitu. Kalau ada teman kemarin minta transfer saya juga ini teman tagak, ternyata pinter, dia itu minta tolong ke saya transfer 200.000 dengan suara, WA suara itu loh Mbak, WA suara direkam ya. Pak Mansur, minta tolong saya dikirim 200.000, besok saya bayar cash gitu. Oh, suaranya bener, ini sesuai dengan yang punya apa? WA. Yang punya WA. Nah, itu namanya otentik, Mbak. Nah, caranya begitu kalau ada teman yang minta tolong disuarakan di WA tersebut. Nah, itu otentik. Antara nomor WA sama suaranya itu betul-betul orang yang mengirim. Nah, itu namanya otentik. Nah, terus nggak bisa disangkal kalau dia betul-betul sudah menggunakan nomor WA-nya dan suaranya, itu kan nggak bisa disangkal. Nah, nggak bisa disangkal bahwa itu orang lain gitu. Nah, itu ya. Jadi empat aspek keamanan yang terpenting untuk menjaga aplikasi kita, menjaga
akun kita, menjaga sosial media kita, gitu ya. Ini penting loh ya, sekali lagi penting, tolong diingat-ingat betul, kalau ada sekali lagi tadi minta transfer pulsa dan sebagainya atas nama teman, tolong jangan langsung dipercaya. Tolong jangan langsung dipercaya ya. Minta pulsa, minta transfer uang, tolong sekali lagi karena itu seringkali sudah banyak korban pembajakan baik Nggih, WA, Pak. terus Facebook dan Instagram dan yang lain. Nah, cara membajaknya yaitu tadi ngasih sebagainya. Baik itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada Boten, pertanyaan? Pak, dari saya. Siap. Baik. Nah, atau mungkin ada kepingin tambahan apa? Belajar apa ini? Belajar Video, apa, Rek? video Ayo, kan Rek. sudah bisa buat video ya. Sudah bisa pasti ngetik Pak, sudah bisa ya. Microsoft Word itu sudah bisa ya. Nggih, ngetik sampun bisa. Iya. Apa ya, Pak? Kalau katakanlah scan ronsen gitu bisa ya atau mungkin apa? Enggak. Scan ronsen. Scan Teman pernah nggak kayak gitu praktek gitu? Belum pernah ya? belum, Belum Pak. pernah, Pak. Saya juga Iya. nggak pernah. Di lab-lab itu juga pernah kalau. Atau di aplikasi-aplikasi kesehatan yang lain mungkin selain yang dari katakanlah Peduli Lindungi dan sebagainya ya. Apa ya? Ada nggak ada ya? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Aplikasi Jauh. kesehatannya masih kudet. Nah, iya. Halo sehat kayak gitu-gitu, Pak, Masian. Artikel-artikel biasa. Iya. Nah, yang sejauh ini yang saya pelajari dari Peduli Lindungi ya, dalam hal di situ ada barcode ya Mbak, ada barcode. Jadi barcode itu fungsinya untuk apa? Nah kan kita di Peduli Lindungi itu kan data vaksin kita kan sudah ada ya. Kalau kita bikin akun Peduli Lindungi, masukkan nomor handphone kita, masukkan nomor KTP kita kan begitu ya. Nah, otomatis itu ya masuk di barcode Peduli Lindungi. Jadi kalau kita punya riwayat kesehatan tentang pandemi ini sudah ada di situ. Nah, fungsinya untuk apa Pak? Ternyata yang saya ketahui kalau kita ke bandara, kalau kita ke mall, ya, kalau kita ke stasiun katakanlah, atau tempat-tempat umum yang sudah bisa scan barcode Peduli Lindungi kita. Nah, itu fungsinya untuk apa? Termasuk autentikasi, Mbak. Nah, termasuk autentikasi. Artinya apa? Bahwa kita betul-betul aman secara data aplikasi. Nah, tapi kalau Peduli Lindunginya sudah diacak-acak oleh hacker ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu bahaya, Mbak. Bisa jadi data kita diubah, misalnya sudah vaksin diubah menjadi belum vaksin, atau nomor sertifikatnya diubah menjadi rusak, menjadi nggak bisa di-scan misalnya. Nah itu bahaya sekali. Tapi secara umum itu membuat pelajaran buat teman-teman keperawatan bahwa mungkin tidak hanya soal COVID yang bisa didatakan di Peduli Lindungi. Mungkin besok-besoknya ada penyakit-penyakit yang menular atau virus-virus yang menular bisa juga daftarkan di aplikasi tersebut sehingga orang-orang yang dikatakan aman dari virus-virus yang menular itu aplikasi yang berbicara gitu ya. Itu bisa dikembangkan. Sangat bisa dikembangkan. Nah, itu jadi beberapa fitur di Peduli Lindungi yang menurut saya canggih. Yang pertama
GPS, ya, tracer GPS, kita bisa lihat kemana-mana apakah zona ini zona rawan merah atau tidak, pakai GPS. Yang kedua, barcode itu. Jadi dengan barcode kita kemana-mana bisa tunjukkan. Nah, apakah kita sudah vaksin atau belum? Apakah kita betul-betul aman secara syarat sistem? Nah, itu Peduli Lindungi. Nah, bisa dikembangkan di aplikasi kesehatan yang lain. Mungkin di rumah sakit juga gitu. Rumah sakit atau paling paling apa ya? Menurut saya membutuhkan itu pasien rawat jalan, Mbak. Ya, pasien rawat jalan itu kalau diizinkan itu pakai aplikasi ya. Sehingga pasien itu bisa mendeteksi kapan saya harus kontrol gitu kan, kapan saya harus ketemu dokter. Nah, pasien rawat jalan itu kalau diaplikasikan bagus. Terus dokternya juga begitu, betul nggak si pasien ini 5 hari yang lalu sudah ke sini misalkan, atau seminggu yang lalu sudah ke sini. Nah, menggunakan barcode, nah itu bisa ditracer. Oh iya, ternyata betul gitu ya. Nah, salah satu contoh saya kemarin juga sudah merasakan di Ahas Motor Jombang itu ya, termasuk Aris itu ya. Saya servis itu dideteksi, Mbak. Nomor plat nomor ini pernah servis di sini apa enggak gitu. Ternyata sudah dideteksi, oh 2 bulan yang lalu sampai sudah servis ke sini ya. Nah, itu. Nah, itu adalah manfaat teknologi informasi ya. Nah, baik dari untuk kesehatan maupun untuk bisnis yang lain. Nah, itu ya. Oke, jadi kalau teman-teman tertarik dengan ilmu kriptografi 4 ini, wah dalam sekali, Mbak. Ilmunya dalam sekali. Saya lihatkan ya, klik saya kembali. Nah, ini ya. 1, 2, 3 sampai 7. Nah, ini semuanya kalau diklik itu banyak sekali ilmunya. Nah, gitu ya. Walaupun ada 7 di sini, 1, 2, 3 sampai 7, tapi kalau diklik itu nanti macam-macam ilmunya. 1 semester enggak selesai ilmu keamanan informasi ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau tambah? Halo? Mboten, Pak. Buatan Pak. Sudah cukup? Sudah cukup atau belum? Stop dulu. Nah, ya, bagaimana? Sudah cukup apa belum? Cukup mawon Pak. Berarti sudah siap Daripada apa materi-materi terus nanti percuma nanti nggak masuk. Iya kan. Jadi kembali lagi ya, yang saya kasihkan materinya ini TIK secara umum. Ya. Gitu Pak. Ya memang belum ada aplikasi-aplikasi yang khusus misalkan untuk perawat. Nah, kan belum, meskipun ada itu kan khusus di rumah sakit ya. Nah, bisa diakses. Yang kita ketahui ya, saya sendiri secara pribadi ya, Peduli Lindungi, terus apa, Halodoc ya, sampean bisa install Halodoc, terus Halo Dokter. Sekarang sudah banyak sih untuk yang ke situ, tapi kan itu menurut saya isi aplikasinya itu tidak untuk perawat gitu ya, untuk pasien dan dokter. Nah, gitu. Coba kalau misalkan saya, misalkan demam misalkan gitu ya, terus kan nggak perlu langsung cari dokter ya, tapi misalkan ada nggak perawat di kampung saya yang menggunakan jasa di aplikasi tersebut. Nah, itu sebetulnya sangat penting, tapi sampai saat ini kan belum ada ya. Nah, belum ada, mungkin ke depan sudah ada gitu. Halodoc, Peduli Lindungi, dan saya kemarin itu lihat itu ada lebih dari 4 lah gitu, yang baru-baru yang belum terkenal, yang sudah iklan kan Halodoc gitu ya, iklan di TV gitu ya. Nah, itu
penunjang ya. Jadi teknologi ini mohon jangan salah pengertian ya. Jadi kadang itu begini teman-teman, orang itu menganggap teknologi, aplikasi itu harus lebih hebat daripada manusia. Nah itu keliru ya. Aplikasi ini batasannya adalah alat untuk membantu pekerjaan kita. Nah, itu ya. Ini pesan saya ya. Teknologi ini adalah alat untuk membantu pekerjaan kita. Sehingga apa? Jangan pernah menganggap aplikasi harus lebih canggih daripada manusia. Nggak boleh ya. Harus lebih canggih, harus ini. Nah, nggak boleh. Nah, ya. Karena alat. Kalau lebih canggih dari manusia, bahaya Mbak. Sangat bahaya sekali. Nanti manusia yang didikte oleh teknologi. Gitu ya. Nah, mungkin itu kalau istilahnya penutup dari saya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga tidak menyalahgunakan teknologi informasi dan juga memanfaatkan sesuai dengan pekerjaan. Gitu. Barangkali kalau tidak keberatan, mohon saya dibantu like, subscribe gitu ya di channel YouTube. Channel YouTube. YouTube nama Pak. Siap. Iya, Siap, ya Pak. Tinggal kirim materi-materi linknya seperti aja, Pak. ini, ya materi-materi yang pernah saya kuliahkan itu saya upload di sana. Kita tahu Pak saya. Iya, lah itu Saya belum tahu Pak channel YouTube-nya, Pak. ya sesuai nama saya, Muhammad Masrur ya, Muhammad Saya Masrur. cari Pak, bener Pak. Oh ya boleh tak ketik juga boleh, sebentar. YouTube. Nah, sebetulnya begini ya, dosen untuk saat ini itu harus punya channel YouTube, Mbak. Harus punya channel YouTube. Kenapa Pak? Gitu ya. Nah itu karena di masa pandemi ini kan online ya. Nah, Dikti itu nggak percaya kalau bener nggak gitu. Orang-orang dosen yang sudah tersertifikasi itu loh, dapat bayaran dari pemerintah. Mohon maaf ini ya, menyenggol sedikit. Nah, kelihatan ya ini channel saya ya. Kelihatan Pak. Nah, ini channel saya. Oh, yang itu. Ya, di-subscribe aja. Kenapa harus diupload di YouTube, Pak? Nah, ini kalau ada sertifikasi, kalau ada penilaian dari nanti Ban PT akreditasi itu yang dilihat itu YouTube, Mbak, sekarang. Bener nggak sampean itu dosen yang pernah ngajar daring gitu? Buktinya mana kok nggak punya YouTube? Nah, itu, Mbak. Karena ini sudah menjadi platform yang paling utama di pervideoan, nah gitu ya. Platform utama. Jadi itu yang saya upload itu kebanyakan dari mata kuliah atau saya ngajar online seperti ini. Iya Pak. Ini nggak ada kelas kita Pak. Kan kelas kita ya, kan Mbak? Belum pernah saya upload ya, teman-teman ini. Sudah ada big ya. Big data itu Pak. Big data. Itu. Ya habis ini besok lah tak upload yang ini. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Tahu gitu kalau di YouTube saya kameranya saya buka, Pak. Oh. Ya gini aja, besok-besok kita kuliah lagi disiapkan yang bagus ya. Nanti saya siapkan tak kuliah apa gitu, pokok TIK gitu. Oke. Monggo. Iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi memang sudah kewajiban ini untuk dosen. Kalau dosen nggak punya nggak punya channel YouTube itu nanti kalau ujian sertifikasi sama akreditasi itu ditanya, Mbak, tetap ditanya. Jadi malu-maluin kalau nggak punya, gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kekurangan, banyak sekali yang belum tersampaikan.
Nggih, Pak, mboten napa-napa. Nggih, Karena Pak. Nggih, Pak. ilmu teknologi itu saya sendiri dulu teknologi ya saya anggap yang sebidang dengan saya. Ternyata enggak. Ternyata semua bidang itu ada teknologinya. Begitu ya. Nggih. Ya akhiri mungkin sampai di sini ya. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Wah. Dengan juga, Pak. Oke, amin. Terima kasih. Dan Nggih. di sini saya ngajar S1 keperawatan, diminta sudah di WA sama Bu Wiwi. Ngajar TIK di S1 keperawatan Pak ya. Wah, ini rada berat. Ya, kalau S1 biasanya kalau S1 ini mahasiswanya banyak dan kritik. Banyak, Pak, mahasiswanya. Enakan D3, Pak, dikit, Pak. Lah, dikit nurut-nurut di sana. Nggih. Taat-taat ya, taat asas. Kalau Nggih. 5 orang S1 ini, ini Pak. agak berat biasanya. Kalau banyak nanti yang ngantuk. Enggak itu, Pak. Dan Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. tantangan saya juga besar kalau S1 itu Nggih. bedanya di situ. Oke, jadi kadang saya itu melenjani janji kayak tadi itu. Aduh, janji. Subuh itu apa? Ada telepon dari Gresik, paman meninggal gitu. Pas Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. sudah kadung apa di WA untuk ngisi materi, akhirnya tak tinggal. Nyampe sana nggak ada sinyal, waduh. Aduh. Berarti itu pakai wifi. Setelah keluar dari rumahnya, yang meninggal itu ya wifi-nya hilang, sudah nggak bisa. Wifi-nya mati. Pulang baru nyampe Jombang baru bisa. Terima kasih ya. Iya, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Kami juga terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Apa, Pak? Gimana? Mboten disebut napa, Pak? Boten, Pak, ini. Bos sapu Pak. Enggak, ini kan Ketara iki. Enggak. ini kan direkam ya. Nggih, Pak. Sebetulnya Tapi yang tinggal itu loh, Pak. Tinggal anak Gimana? 5. Tinggal anak 5 yang ya. hilang itu banyak Mbak, sudah ada 2 yang hilang. Oke, ini sudah saya copy, nanti saya WA. Nggih, Pak. Yang 3 ini enggak bervideo, enggak apa-apa wis. Nggih. Baik, itu dulu. Nah, kalau mau ketemu kuliah lagi nggak apa-apa di luar mata kuliah. Atau nanti besok seminar tentang penggunaan finansial teknologi, gitu ya. Ditunggu saja. Baik, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nggih, Pak.